Lah, bentar. Ini ada mukanya Jimina, ya kan? Topengnya Jimina ada di sini. Ini kalau sampai ini berdua nggak sadar, goblok banget sih. Asli. Ada topengnya John Smith juga, ya kan? Tuh. Tiketnya dimaling ini, yakin gue. Mukanya nuh. Ah. Aduh. Muka yang sangat tidak ramah pelanggan ya. Bentar. Jadi Jaga sama Hyoro nggak ngeh di situ ada topengnya Jimina, ada mukanya Jimina sama topengnya John Smith. Topeng John Smith oke lah, mereka nggak ngeh, nggak kenal sama John Smith ya. Lah Jimina udah jelas-jelas si Hyoro ngelihat secara langsung gitu loh di turnamen di arena, masa iya nggak ngeh ya kan? Nih mana? Udah jelas ini loh, ini tiketnya di sini ya kan? Nih tiketnya di depan topeng Jimina. Nah ini ngelihat nengok dikit juga udah kelihatan mukanya Jimina, tapi bisa-bisanya Hyoro nggak ngelihat gitu loh. Di situ ada, lah itu ada mukanya Jimina gitu loh. Kok bodoh ngono loh. Ini apa maksudnya anjir? Gue tau kamar Cheat ingin kayak memperlihatkan kalau Cheat itu pernah jadi Jimina, pernah jadi John Smith gitu kan. Terus juga seorang kesatria di mana di sini ada pedang juga. Tapi ya kan, ini Hyoro sama Jaga masuk sekucuk-kucuk ya kan. Harusnya nih ngelihat nih topeng loh. Segede gini kalau nggak ngelihat kebangetan. Apalagi buat Hyoro yang udah pernah ngelihat muka Jimina secara langsung gitu. Karena kan ya Hyoro datang tuh ke arena yang waktu apa Jimina lawan Goldo, Jimina lawan si Botak, Jimina lawan Aneros ya kan, Jimina lawan Iris kan. Hyoro ngelihat semua. Soalnya kan dia taruhan tuh kan waktu itu ya kan, yang dimana ya dia nggak menaruh uangnya ke Jimina. Harusnya dia tahu mukanya Jimina dong. Harusnya kayak dia punya dendam tersendiri karena gara-gara Jimina dia jadi punya utang gitu loh. Aneh, bener aneh ini. Mukanya nu kayak preman anjing, ajar nu kayak gangster. Nih Jaga sama Hyoro macem-macem tuh ditembak gitu kan. Nih ada pistol nih, kalau nggak dibelek deh. Nih dipenggal ya, ada katana. Mukanya nu, oh apa lu? Alpha mau ngomong kalau Cheat ngajak dia date. Aduh, nih sorry banget ya kalau ada berisik-berisik nih depan rumah gue lagi motong keramik dan gue nge-record nih pagi-pagi anjir. Malam gue ketiduran, sumpah badan gue nggak enak banget nih gue nge-recordnya pagi-pagi, jadi sorry aja kalau ada suara berisik-berisik ya. Karena ya di depan rumah gue lagi ada pembangunan. Dan dia lagi pada potong-potong keramik. Sorry aja kalau berisik ya cuy ya. Ini gue ngelihat ini apa scene ini kayak ngelihat lu tahu ini gak sih, sekte kelas F dari Bakato Testo. Ya kayak gini kira-kira. Lihat ini kayak anjir, ini kayak sekte kelas F di Bakato Testo anjir. Bedanya Bakato Testo kelas F-nya kan cowok semua, ini cewek semua tuh. Oh, onsen line itu arsitekturnya Ita lagi. Ya biasalah, seorang ilmuwan ngerangkap sebagai seorang arsitek juga. Gila Ita. Kayak lagi nonton dokumenter anjir. Udah download dokumenter ya. Berarti aksi Cheat jadi Jack the Ripper nanti bisa dijadikan film dong kalau gini. Kan itu tujuan Cheat jadi Jack the Ripper kan. Tadi Alpha bilang aku loh. Tadi sebelum Alpha bilang kita ya kan di awal-awal, Alpha tuh menganggap aku, dia sendiri yang pengen pergi kencan sama Jet. Terus kata-katanya diganti jadi kita ya kan. Kan kalau aku berarti dia doang ya kan. Kalau kita ya semuanya gitu loh. Bisa langsung dilempar kunai anjir. Nuh. 7 set seruputan tiket ya. Awalnya yang dikasih Nu gitu loh. Malah 7 bayangan ya kan, 7 Shadow pada rebutan semua. Oh, mau ribut kah ini? Mau berantem kah? Gue kira mau berantem loh, ternyata gunting batu kertas. Mukanya udah serius-serius, tegang-tegang, gunting batu kertas. Sialan. Lagi-lagi patung 7 Shadow ya di sini ya. Jelas loh Shadow ini. Iris udah pernah ngeliat Shadow. Enggak. Kita nggak usah ngomongin 7 Shadow-nya lah. Udah jelas Shadow ya kan. Iris udah pernah ngeliat Shadow, Alexia udah pernah ngeliat Shadow ya kan. Terus muka Shadow juga, bukan muka Shadow, Shadow-nya juga udah pernah ditampilin di arena ya kan. Harusnya udah banyak orang yang tahu soal Shadow, baik itu
waktu di Sanctuary, karena kan Cid pernah nongol jadi Shadow juga tuh di situ ya kan, di episode 11 ya kan, waktu kemunculan Aurora yang harusnya udah banyak orang yang ngelihat Shadow. Terus juga di episode 19 yang dimana Jimina menjadi Shadow, di situ juga harusnya udah banyak orang yang melihat Shadow. Dan di sini ditampilin patungnya Shadow, ya kan? Paling atas Shadow nih paling atas Shadow, ya kan? Ditampilin patungnya Shadow. Harusnya, ya kan, orang yang mengetahui itu, orang yang pernah melihat Shadow, orang yang tahu kalau itu adalah Shadow, udah bisa menebak kalau Mitsugoshi itu mendukung Shadow dan Shadow Garden. Kita nggak ngomongin Seven Shadow-nya, kita ngomongin Shadow-nya. Yang dimana Shadow yang gue bilang tadi udah pernah dilihat sama banyak orang di Sanctuary dan udah pernah dilihat sama banyak orang di arena sewaktu episode 19 season 1 kemarin, yang dimana Jimina menjadi Shadow waktu menyelamatkan Rose. Harusnya orang udah pada bisa mikir gitu loh, ini Mitsugoshi mendukung Shadow Garden, mendukung Shadow. Harusnya ya kan Iris ya kan sebagai seorang keras kan, sebagai seorang kesatria kerajaan ya kan, itu mengambil tindakan dong di sini. Harusnya logikanya seperti itu. Tapi kenapa nggak ada satupun orang yang sadar sama ya itu patung Shadow gitu loh. Delta udah telingak-telingok, Zeta udah Beta juga udah kayak udah sinis banget pandangannya anjir. Hyoro panik mukanya, Jaga malah seneng anjir, ekspresinya langsung pada berubah anjir. Elizabeth sama Mehari tuh. Halo Beta, emang halo. Beta, ya Shadow sama Ganbatte. Semuanya ngeliat Alpha juga, kok lu yang paling semangat? Anjir, Ita nggak pakai apa-apaan di sini, Cok. Panjang bulat. Yukime. Lagi jilat es krim, guys. Elizabeth. Alexia sebelahan loh sama Elizabeth. Beta mau dijadiin eksperimen. Tuan Shadow juga berkata bahwa dia tidak suka wanita centil. Beta ditembak sama Ita. Anjir, yang di opening dong. Tapi bajunya masih sama sih, desain bajunya masih sama, mulai dari Ita yang pakai jas ilmuwan, terus Epsilon yang masih ada shawl-nya juga masih ketat ya kan, terus Gamma yang kayak baju-baju anggun gitu, terus si siapa Alpha yang style-nya simple, Beta yang menonjolkan opanya ya kan, Delta dan ya Ita yang Ita Zeta yang casual. Gak apa bisa-bisanya aku juga jebret. Gak apa bisa-bisanya lo kesandung, orang lagi pada keren-kerennya gak mau kesandung. Oke, ada ya, itulah reaction dan breakdown dari Kage no Jutsu Rekusa episode 8 yang dimana ya isinya satu, fan service, full fan service. Kedua, banyak banget adegan aneh. Banyak banget adegan aneh yang tadi ya kan, topengnya Jimina, terus patungnya Shadow, terus warna slime suit mereka yang berubah, yang kapan Ita nyemprotin warna gitu loh, perubahan warna itu kapan ya kan. Tapi ya yang gue suka dari episode 8 ini, walaupun ya tidak ada cheatnya, kita cuma melihat fan service Seven Shadow terutama ya kan, soalnya Alexia, Mary, Yukime itu cuma ditampilkan sekilas doang, yang dimana ya benar-benar ya tujuan utama dari episode 8 ini fan service buat Seven Shadow gitu. Dan yang gue suka dari episode 8 ini banyak mukanya Ita. Jujur walaupun gue suka sama Alexia, tapi gue juga suka sama Ita walaupun psikopat ya. Bisa dibilang nomor 2 lah dia setelah Alexia gue ya. Yang Alexia nomor 1, waifu gue Ita nomor 2 lah. Dan dia di sini lebih banyak Ita ditampilin, jadi gue cukup lumayan suka. Tapi yang bikin gue suka banget sama episode 8 dari season 2 Kage no Jutsu Rekusa adalah endingnya. Udah lama gua nggak denger Kage no Jutsu Rekusa pakai ending Darling in the Night. Sora ni mabata no hoshi ga
Sumpah enak banget Darling in the Night, cok. Dan ya ini dinyanyiin semua sama Seven Shadow. Jadi kayak kesan mereka yang sangat mengidolakan Cheat, yang sangat fanatik ke Cheat itu berasa sekali lah di endingnya ini. Oh, nasib Jaga Mahyoro di terakhir deh. Gue kira nggak ada nasibnya si Jaga Mahyoro, anjir. Emang Jaga Mahyoro yang dipikirkan dunia per KNTL-an doang ya. Sama kayak kebanyakan orang yang nonton anime, nonton ini nyarinya, oh gimana cara mereka memuaskan nafsu mereka.